Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Dakwah Mas FM, rakin dimanapun Anda berada, semoga Allah berkahi Anda semuanya. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam kajian rutin setiap Ahad pagi di Masjid Al-Hidayah. Dan Ahad keempat ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak, yang kita ambil dari kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhawil Kitab wa Sunnah, mendidik anak dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh ulama besar di Saudi Arabia, anggota Dewan Fatwa, yaitu Syekh Abdus Salam As-Sulaiman hafidhahullah. Pembahasan terakhir kemarin kita membahas langkah-langkah praktis di dalam mendidik anak. Kemarin sudah kita bacakan poin yang pertama dan kedua. Yang pertama yaitu orang tua harus memulai dari memperbaiki diri sendiri jika ingin mewujudkan anak-anak keturunan yang soleh dan solehah. Jadi anak itu adalah bayangan dari orang tua. Bayangan itu menyesuaikan bendanya lurus maka bayangannya lurus, insyaallah. Kalau bayangannya bengkok, bendanya bengkok, maka bayangannya pun juga ikut. Ya. Kaifastaqama dhillu wal 'udu a'wad. Dalam bahasa Arab dikatakan bagaimana bayangan bisa lurus kalau bendanya bengkok. Jadi ini saya kira disetujui, sepakati oleh semua orang tua, bahwa yang ingin mengimpikan anak-anak yang soleh dan solehah maka dimulai dari diri sendiri dulu. Kemudian yang kedua, kemarin memilihkan pasangan atau ibu yang solehah. Begitu pula seorang ibu bisa mencarikan calon suami yang soleh untuk anak-anak. Ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki, mereka memilih pasangan yang solehah, tapi juga berlaku untuk perempuan muslimah, dia harus memilihkan calon ayah yang soleh untuk anak-anak turunannya. Step sekarang yang ketiga, arahan dari Syekh Abdus Salam As-Sulaiman, yaitu menyebut nama Allah sebelum jima dengan istri. Menyebut nama Allah sebelum jima dengan istri. Di antara faktor yang mendukung berhasilnya mencetak anak yang soleh adalah dengan cara berdoa sebelum berhubungan badan atau jima dengan istri. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillahillahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana
Faqudhiya bainahuma waladun lam yadhurrahu. Apabila salah seorang dari kalian akan mendatangi atau berhubungan badan dengan istrinya, maka ucapkanlah bismillah dengan nama Allah. Jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Itu doanya. Bismillah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah setan dari anak yang Kau rizkikan kepada kami. Faqudhiya bainahuma waladun lam yadhurrahu. Sehingga apabila ditakdirkan bagi kedua orang tua tadi, bagi suami istri tadi, lahir seorang anak dari hasil jima'nya tadi, maka setan tidak akan mampu memberikan madharat. Lam yadhurrahu. Akan mampu mencelakakan. Hadis sahih riwayatnya Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Bukhari yang lain, lam yadhurrahu syaitan abadan. Setan tidak akan mampu mencelakakannya selama-lamanya. Cuman dipahami di sini jemaah bahwa maksudnya bukan kok anak ini nanti maksum ya, atau terjaga dari kesalahan, tidak akan berbuat dosa, bukan itu maksud. Ya, seperti dijelaskan oleh Lajnah Daimah, ya, Majelis Ulama Saudi Arabia, ketika ditanya apakah kalau orang tuanya ketika berhubungan badan mereka sudah berdoa dengan doa itu, apakah ada jaminan bahwa anaknya nanti tidak akan berbuat dosa atau maksiat? Bukan itu pemahaman. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi maksud adalah anak ini dijaga Allah SWT ya, dari godaan setan. Itu yang pertama. Setan tidak akan mampu merasuki anak ini. Kemudian yang kedua, setan tidak akan ikut dalam hubungan suami istri tadi. Sebagaimana kalau kita makan minum, nggak baca bismillah, maka setan juga akan makan keberkahan dari makanan tersebut. Maka kita suruh baca bismillah. Dengan barokah bismillah ini, setan terhindar, menjauh, tidak akan mendekat. Jadi ada kisah ya, bahwa setan itu sangat takut dengan bismillah. Ada seorang syekh dari Mesir, namanya Syekh Abdul Wahid Salambali. Jadi beliau ini pakar ruqyah syar'iyah dan juga konsentrasi beliau di dunia alam jin itu sangat ini. Kitab-kitabnya banyak bicara tentang jin, dunia jin, kemudian efek jin dan melemahkan jin dan lain-lain. Beliau pernah meruqyah, diceritakan dalam bukunya itu. Kemudian ada dialog di situ antara jin dengan beliau lewat mulutnya orang yang diruqyah tadi. Jadi kenapa dia bisa masuk ke tubuhnya orang itu? Kemudian dijawab bahwa karena orang ini menyiram air panas ya di lubang rumahnya, kemudian air panas ini membakar anaknya jin itu. Dan dia tidak terima, dendam, akhirnya mengganggu. Kemudian saya mengatakan, ya dari mana dia tahu kalau ini ada jin? Orang ini tahu dari mana kalau kamu ada di situ kan? Dia juga asal nyiram aja. Kata jinnya, kenapa nggak baca bismillah? Jadi kenapa dia nggak baca bismillah sehingga kami menyingkir gitu? Kenapa dia ini ketika nyiram air panas, mungkin diselokan, mungkin di wastafel, mungkin di apa, nggak baca bismillah, sehingga dengan bismillah itu kami menyingkir. Nah, itu kurang lebihnya begitu. Jadi kita disuruh memulai sesuatu itu dengan bismillah. Ada hadis dhaif, ini maknanya sahih. Ya, kullu syai'in la yubda' bi bismillah fahuwa abtar. Fahuwa aqta'. Dalam riwayat lain fahuwa akhtar. Jadi segala sesuatu kalau tidak dimulai dengan bismillah maka terputus. Jadi barokahnya
terputus. Jadi dengan baca bismillah ketika jima berhubungan suami istri, bismillah ini membawa keberkahan. Di antara berkahnya adalah setan ini enggak akan ikut dalam amal itu. Kemudian berkah yang kedua adalah jika ditakdirkan Allah dari hubungan bapak ibunya tadi, kemudian terlahirkan anak dari situ, maka anak ini tidak akan diganggu, tidak akan kesurupan, tidak akan mampu mencederai badannya setan ini. Dan juga setan tidak akan mempengaruhi agama. Maknanya bukan anak ini terus maksum, nggak akan berbuat maksiat sama sekali, bukan nggak bisa nakal sama sekali, enggak. Tapi karena dengan barokah bismillah tadi, ini misalnya keluar dari real syariat, ini sudah kembali. Gitu. Jadi misalnya dia tergoda untuk maksiat, mudah bertobat. Dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam fatwa beliau ketika beliau ditanya apakah maknanya anak itu nanti maksum, terjaga dari dosa dan kesalahan? Tidak. Manusia ya, gak ada yang maksum kecuali siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Cuman barokah bismillah yang dibaca orang tuanya tadi ketika jima, ini terbawa ke anak. Tadi jika takdirkan dia terlahir dari itu. Ini penting sekali. Ya, harus diamalkan dan menjadi kebiasaan. Harus diamalkan dan menjadi kebiasaan. Ini juga menunjukkan bahwa dalam Islam itu ada adab. Ya, tidak seperti orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang mereka memturunkan hawa nafsunya tanpa ada kendali. Jadi dalam hal yang halal begini saja, kita sama istri, sama pasangan kita yang sah, itu aja ada adabnya. Ya, ada tata keramanya, ada contohnya, ada bimbingan dari Rasulullah Muhammad SAW menunjukkan supaya kita ini tidak meninggalkan Allah dalam hal ya kenikmatan. Akhirnya lupa, lalai. Kemudian apakah doa ini dibaca oleh suami saja ataukah dua-duanya? Gitu ya. Apakah doa ini dibaca oleh suami saja atau suami istri? Karena dalam hadis tadi, lau anna ahadakum idza ata ahlahu. Jika salah seorang dari kalian, di sini laki-laki, yaitu maksudnya suami, terus istri boleh nggak baca? Nah, saya bacakan di sini fatwa dari Lajnah Daimah, ya, yang diketahui oleh Syekh bin Baz juga, Dewan Fatwa Saudi Arabia. Beliau mengatakan hadat doa masru'un fi haqqir rajul idza arada ayyatiyahu ahlahu. Asalnya doa ini ya diarahkan untuk suami saja. Berdasarkan hadis tadi yang kita baca tadi. Suaminya suruh baca bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana mimma razaqna. Ini perlu ditalkin buat anda. Kadang kayak gini untuk dagelan, untuk guyon. Siapa lurung? Ini nggak perlu, kayak gitu. Jadi ini sudah menjadi ilmu yang kita ketahui pranikah. Gitu. Kita sebelum nikah itu kan suruh berilmu dulu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi hal-hal kayak gini ini bukan perkara baru. Ya. Adab-adab Lailatul Urs, malam pengantin, malam pertama, itu harus dikuasai oleh para laki-laki dan perempuan dalam Islam. Nah, di antara yang bisa membantu kita mewujudkan keturunan yang soleh dan soleha ya doa. Keberkahannya ini. Di mana anak kita nggak akan murtad. Nggak akan dia meleset jauh dari agama Allah. Karena dalam sebabnya ada adab yang dilakukan kedua orang.
Jadi setiap kejadian itu ada sebab dan ada penghalang. Cuma di sini buatan jaminan kok terus anak yang didoakan dengan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana mimma razaqtana, itu bakal soleh solehah gitu, nggak ada jaminan karena ada penghalangnya juga. Ini salah satu sebab, bukan penyebab utama. Kalau kedua orang tuanya tiap jima berdoa ini, tapi setelah itu nggak ada pendidikan, nggak ada kontrol ketika dewasa, nggak ada pemilihan sekolah, nggak ada pemilihan komunitas, ya mau didoain bismillah 1000 kali juga, sebabnya kurang. Ya. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan, lakin lau da'at bihi fala ba'sa. Tapi kalau istri mau ikut baca, maka tidak mengapa. Li'annal asla adamul khususiyah. Karena hadis ini tidak mengkhususkan. Tidak ada pendalilan bahwa ini khusus. Ya, untuk suami nggak ada. Ya. Maka kalau ibu atau istrinya ikut baca, itu juga nggak masalah. Ahsan, lebih baik. Dua-duanya berdoa. Dan ini bukan pas jima itu, tapi ketika ada keinginan. Doanya ini kapan? Itu ketika ada keinginan itu. Dan gak harus dipegang ubun-ubunnya. Wah. Doa bismillah. Kalau memang gak apal kok, doanya kok Arabnya susah ya Ustaz. Bismillah. Dengan nama Allah. Jadi bismillah ini kita mulai untuk hal-hal yang baik. Ya. Para ulama juga membiasakan bismillahirrahmanirrahim dalam hal-hal yang baik, karena memang ingin ngalap berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tabarrukan bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Terus kadang ada pertanyaan, lah nek kesupen pripun? Kalau lupa gimana? Apakah bisa bismillahi awalihi wa akhirih? Ya doa makan. Ada petunjuk dari Rasulullah SAW kalau makan lupa baca bismillah. Terus kelingannya pas di awal atau pas akhir, ada solusinya. Jadi gimana? Bismillahi awalihi wa akhirih. Lah ini gimana lupa? Ya, ini pernah ditanyakan juga kepada Lajnah Daimah. Ini sumber kita ya dari sana. Ya, bahwa para ulama menjawab tidak mengapa. Tidak ada kafaroh. Tidak ada denda, dan tidak ada doa bimbingan seperti doa makan kalau lupa. Jadi nggak perlu bismillah ya Allah ya. Kalau lupa ya qadarullah, masya Allah, lupa manusia ya tempatnya lupa, mungkin saking semangatnya lupa. Lupa dua-duanya. Kalau lupa salah satu, yang satu ngingetin. Sudah berdoa belum mas? Gitu. Kalau lupa, maka tidak masalah. Dan tidak kok terus membahayakan anaknya, tidak. Ini doa, ini mustahab. Doa ini sunnah. Tidak ada kafaroh kalau kita lupa. Ya, tidak ada bimbingan ganti doa lain, nggak ada. Ya. Lupa ini cuma jangan menjadi kebiasaan, maka berikutnya dimohon tidak lupa lagi. Bisa lebih perhatian kepada adab ini. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu dalam hal seperti ini semegebu-gebunya kita, sesemangat-semangatnya kita tetap ikuti pakem aturan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi terkontrol, tetap mohon barokah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kok terus nanti kalau lupa anaknya jadi brengsek, anaknya jadi nakal, anaknya jadi murtad, enggak. Begitu pula kalau orang tuanya berdoa pasti jaminan mutu dari soleh-solehan. Jadi salah satu sebab. Setiap peristiwa ada apa tadi? Ada sebab, ada penghalang. Nah penghalang-penghalang ini juga lebih banyak. Kita udah baca bismillah. Tapi penghalang-penghalang untuk mencetak anak soleh-solehah enggak kita singkirkan.
Ya. Seperti sindiran Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanihi. Semua anak itu dalam keadaan fitrah lahirnya, lurus, hanif, lempeng. Siapa yang bisa bengkokkan anak ini? Fa abawahu. Ini kepada orang tuanya. Jadi dia bisa baca bismillah ketika jima, setelah itu enggak kontrol dalam hal-hal yang lain, maka anak ini juga tidak sesuai harapan. Bahkan anak yang hasil zina umpama, apakah pasti brengsek? Nah, padahal bapak ibunya belum sah nikah. Perzinahan dia, anak ini hasil dari perzinahan. Enggak brengsek. Banyak yang enggak brengsek juga, enggak rusak juga. Padahal enggak mungkin dia bismillah, zina bismillah. Ada. Terus halal zinanya. Jadi ini dipahami bahwa ini min asbab. Di antara satu sebab. Maka tahapan ini enggak cuma satu, banyak tahapan. Sampai dibahas masalah proses jima aja. Saya menghimbau supaya kita tidak melupakan doa ketika melakukan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ingin libatkan Allah. Ya, kita ingin libatkan Allah dalam segala hal, terutama masa depan. Ya, nasib, masa depan dan harapan kita terhadap anak-anak. Kita titipkan dengan bismillah tadi. Baik. Ini bacanya bismillah ya, enggak perlu bismillahirrahmanirrahim. Ini tasmiyah. Loh kalau dilengkapi bismillahirrahmanirrahim bukannya tambah afdol? Enggak. Kita cukupkan apa yang dicukupkan Rasulullah SAW. Rasul mencukupkan dengan tasmiyah, bismillah ya cukup sampai situ. Kalau sampai ar-Rahmanir-Rahim itu baik, ya Rasul pasti sudah bilang bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula ketika kita mau makan, bacanya bismillah. Karena itu yang dikatakan Nabi kepada sahabat kecil beliau. Ya gulam samillah, wahai anak kecil, samillah. Bukan ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Samillah itu bismillah, titik. Ya, bismillah. Itu doa yang warid yang datang dari Rasulullah SAW ketika mau makan. Kalau bismillahirrahmanirrahim gimana? Nah ini yang kadang kita pakai perasaan. Lo kan lebih komplit, lo kan lebih baik. Tidak ada yang lebih baik daripada contoh dari Rasulullah SAW. Rasul mencontohkan sampai mana, kita berhenti sampai situ. Gak akan nambah-nambahi, gak akan ngurang-ngurangi. Kita cukupkan apa yang dicukupkan oleh Rasulullah SAW. Benar dalam sebuah hadis juga ada contoh lagi, ada suatu hari, ada sahabat yang bersin. Kemudian baca Alhamdulillah. Ya. Pada suatu hari lagi, dia kurang marem dengan alhamdulillahnya. Akhirnya dia nambahi alhamdulillah wassalawatu wassalamu ala rasulillah. Ditambahi salat dan salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tambah mantep betul. Perasaannya mantep. Agama nggak pakai perasaan. Sampai naik sesuai dengan ini kita ya rusak. Akhirnya ditegur sama Rasulullah SAW, cukupkanlah dengan apa? Hamidallah, dengan alhamdulillah. Jadi kalau bersin ya alhamdulillah. Enggak usah ditambahi sholawat. Nyembelih hewan kurban juga begitu, saking semangatnya orang. Bismillah lupa, takbirnya yang kenceng. Allahu Akbar, sholawatan habis itu atau setelah itu. Bismillahnya itu yang paling pokok. Bismillah itu wajib. Ketika nyembelih, takbir itu sunnah. Jadi bismillah, Allahu Akbar. Ada yang bismillahnya nggak kedengeran, takbirnya yang kenceng. Bahkan sholawatan dan sebagainya. Ini jangan pakai perasa. Beragama itu harus berdasarkan ilmu, bimbingan. Bukan agama kalau tidak ada dasar. Ya. Bukan agama kalau tidak ada dasar. Kayak di bulan Suro ini banyak orang wong Jawa aja lali Jawane. Ya betul.
Tanggal 1 malam 1 ngumbah pedang, ngumbah opo senjata, wis ngumbah pisau dapur jamasan. Sing keramat-keramat ning omah pokoknya dikumbah kabeh. Langsung ngumbah mori dan sebagainya. Wong Jawa aja lali Jawa. Kita jawab wong Islam aja lali Islami. Wong Islam aja lali Islami. Di alam kubur gak ada pertanyaan kamu dari suku Jawa, gak ada. Apa agamamu? Orang yang mengamalkan Islam dalam sehari-harinya akan dimudahkan Allah menjawab bahwa agamaku al-Islam. Tapi kalau Islamnya hanya pengakuan, kesehariannya jauh dari Islam, ya dia akan bisa jawab. Pertanyaan alam kubur itu nggak bisa dijawab dengan akal. Kalau pertanyaan alam kubur dijawab dengan akal, maka orang kafir, musyrik, munafik yang nggak pernah dia beribadah kepada Allah, lancar jawab. Madinuka wa ma kitabuka wa man nabiyuka. Ya, mudah. Tapi di sana nggak pakai akal, nggak pakai otak. Di sana pakai iman. Dan sejauh mana dia pengamalannya di dunia, itulah yang menentukan dia apakah dikokohkan Allah. Yustabbitullahu alladhina amanu bil qawlis tsabit. Jadi yang dibikin mudah Allah menjawab itu alladzina amanu. Bukan alladzina aqalu. Bukan orang yang pandai, orang yang cerdas, hafal kunci jawabannya. Pertanyaan itu kalau di dunia orang kafir kita tanya siapa Tuhannya orang Islam, tahu. Bisa jawab mereka, Allah. Siapa nabinya orang Islam? Ya Muhammad. Apa agamanya? Islam. Apa kitabnya? Al-Quran. Orang kafir pun tahu di dunia. Pertanyaan itu. Di pertanyaan yang sama, nanti di alam barzah, belum bisa. Ini pentingnya kita. Apakah Allah kita ini benar-benar kita sembah dengan benar ketika di dunia, sehingga nanti di kuburan kita mudah menjawab. Apakah Nabi Muhammad SAW benar-benar telah kita jadikan panutan? Kita pelajari sunnah-sunnahnya tok, atau kita terapkan juga, aplikasikan juga dalam kehidupan. Orang yang hanya mengilmui, nggak mengamalkan juga nggak akan bisa menjawab, akan dipersulit. Kita udah tahu, tapi dibikin blank. Kayak kita ujian, udah belajar, udah menghafal, pas ketemu soal-soal ngeblank. Kurang lebih seperti itu keadaan. Jadi orang yang tahu belum tentu bisa. Sampai dia benar-benar meresapi apa itu Rabb Allah, siapa itu Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya, dan juga ajaran Islam dan sunnah. Itu tugas kita. Ngaji sekian lama itu jangan berhenti di tataran teori. Kita nggak butuh orang yang alim. Orang alim udah banyak. Orang pinter itu udah tahu itu banyak. Kita butuh orang amil. Al-alim, al-amil. Yang mengamalkan ilmu yang dia dapat. Ini yang krisis. Ya. Orang yang alim tanpa amal, itu jalannya Nasrani. Jalannya Yahudi. Gimana? Adapun orang yang amal tanpa ilmu, panutannya adalah Nasrani. Di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladhdallin. Jalan yang lurus, jalannya orang yang kau beri nikmat ya Allah, bukan jalannya orang yang kau murkai, maghdub. Di situ ulama menafsirkan yang dimurkai di situ Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai Allah? Mereka tahu, tapi nol dalam amal. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW itu Nabi, Rasul. Diberitakan dalam Taurat bahwa nanti akan muncul Nabi. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, orang Yahudi sudah sesumbar kepada suku-suku di Madinah itu. Nanti akan datang seorang Nabi. Dia mengatakan di Mekah juga, dia katakan gitu. Nanti akan datang seorang Nabi. Nabi ini akan berpihak kepada kami akan mengikutinya. Aku akan tumpas kalian semua. Begitu orang Yahudi.
Begitu muncul Nabi ini Muhammad SAW bukan dari Bani Yakub, bukan dari Bani Israel, tapi dari Ismail. Nah, orang Yahudi pun gengsi dan tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad. Tahu persis, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi itu kenal Nabi Muhammad itu siapa, seperti mereka mengenal anak-anak kandung mereka. Tapi gengsi, rasa ini asabiyah itu menghalangi mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Waladhdallin, dan orang-orang yang disesatkan Allah di situ siapa? Ulama mengatakan itu Nasara, orang-orang Nasrani. Kenapa Nasrani dhalin, menyimpang, sesat? Karena mereka lawannya Yahudi. Kalau Yahudi ada ilmu tapi nggak ada amal. Kalau Nasrani mereka beramal tanpa ilmu. Mereka menyembah Nabi Isa, menjuluki Nabi Isa sebagai anak Tuhan, anaknya Allah, Salisu Tsalatsa, satu dari tiga Tuhan yang mereka sembah. Mereka lakukan itu, padahal gak ada dalilnya, gak ada ilmunya. Injil mereka pun gak ngajari seperti itu. Dan mereka lakukan sampai hari ini. Orang Islam di tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Islam itu wasatiyah, al-adl, ya. Mereka pertengahan. Tidak Yahudi yang banyak ilmu, amalannya minim. Tidak juga Nasrani yang banyak beramal tanpa dasar ilmu. Kaum muslimin di tengah di sini beramal berdasarkan ilmu. Setiap dapat ilmu, berusaha sejauh mungkin, semaksimal mungkin untuk menerapkannya, mastata'u, semampu mereka. Jika itu perintah, mereka kerjakan semampunya. Jika itu larangan, mereka akan tinggalkan tanpa kecuali. Jika itu berita, mereka imani, yakini. Itu ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu. Perintah, anjuran, larangan, dan juga khobar-khobar, berita-berita tentang hal-hal yang terkait keimanan, yang itu menuntut keimanan dari kita semua. Kemudian terakhir, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang keempat, memperhatikan ibu yang sedang hamil. Nah, ini. Jadi kehamilannya dipantau supaya anak yang dilahirkan nanti sehat, terjaga. Di antaranya dengan cara tidak makan makanan yang berbahaya bagi kehamilannya atau menyebabkan pengaruh buruk bagi janinnya, seperti mengonsumsi obat-obatan atau yang sejenisnya tanpa ada indikasi medis atau arahan dari dokter. Kemudian bekerja berat, beraktivitas secara berlebihan sehingga kelelahan. Kemudian yang ketiga, merokok. Baik itu sang ibu atau sang suami. Dan merokok itu hukumnya haram. Kalau yang haram itu mau dilakukan sama laki-laki sama perempuan tetap gak patut. Ya. Tapi kita sering begini, yang ngerokok kalau laki-laki patut. Wajar, laki-laki, jantan. Pemberani. Rokoknya kan gitu ya. Yang rokok itu yang pemberani. Iklannya kan gitu iklan. Tapi kalau yang ngerokok perempuan dianggap nggak patut. Padahal haram itu semuanya nggak patut. Ada kiai ngerokok, ada ustadz ngerokok, wajar kiai. Ustadzah ngerokok, bunyai ngerokok, yang cadaran rokok itu. Kalau menuruti standar pemikiran logikanya ini, yang patut hanya laki-laki. Padahal yang haram itu namanya haram itu berlaku untuk semuanya. Tapi kita sering pandang bahwa kalau laki-laki patut, kalau perempuan jangan rokok, nggak patut. Tato. Tato itu kalau yang tato dan perempuan kita sering bilang Wah, ini perempuan nakal. Perempuan nggak beres. Tapi kalau yang laki-laki tatoan nggak apa-apa, wajar. Tato, pemberani, gentleman, maskulin dan sebagainya. Standar ganda seperti ini diterapkan dulu oleh orang-orang musyrikin dulu.
Orang-orang musyrikin dulu, ya, kalau ada sapi mati, ya, ini ceritakan dalam Al-Quran, cuma saya lupa ayat dalam surah Al-A'raf. Kalau ada sapi mati disembelih hidup, maka yang konsumsi itu khusus laki-laki. Perempuan dikasih bangkai atau dikasih jeruannya bagian dalamnya yang rusak-rusak. Ya. Jadi di zaman dulu sudah ada standar ganda kayak gini. Ya, yang namanya halal itu ya untuk semuanya halal. Kalau haram semuanya haram tanpa pandang bulu. Tapi sudah ada sudut pandang di sini yang haram itu kalau laki-laki ya contoh-contohnya tadi kayak tatonan, rokokan, minum-minuman keras, mabuk-mabuk itu nek wong lanang ya dianggap wajar. Tapi nek wong itu di masyarakat itu dianggap tabu dan sebagainya. Ya wah lanang ya enggak wajar juga mabuk-mabuk. Lanang rokokan ya enggak wajar juga. Alasannya di zaman Nabi enggak ada rokok. Rokok itu enggak masalah. Oke, kita bayangkan seandainya di zaman Nabi ada rokok. Kira-kira Rasulullah SAW depan Ka'bah gitu sama Abu Bakar, Umar gitu nongkrong bareng rokokan, ada asbae. Masuk di pikiran kita? Ataukah yang terbayang di kita lebih pantas Abu Jahal, Abu Lahab dan dedengkot-dedengkot munafikin sambil ngerokok ngerencanain pembunuhan kepada Nabi? Atau Nabi ngerencanain dakwah sambil ngerokok? Enggak masuk. Itu bukan sifatnya orang mukmin, bukan sifatnya orang yang fitrahnya salim, yang lurus. Bengkok itu fitrahnya. Ya. Memang butuh ada kesadaran emosional. Jadi tetangga saya itu ada yang tobat dari rokok karena apa? Bukan karena dalil. Dalilnya udah sering disampaikan, udah ngaji juga. Berhenti karena apa? Karena dia nggak boleh deketi cucunya. Jadi anaknya ini pinter. Bah, nek pengen nyedai anakku kudu mandek rokok. Nek ora mandek rokok, ora oleh gendong. Akhirnya Mbah Kakungnya napa? Mandek rokok demi cucunya. Jadi ada kepentingan emosional. Ya perlu digitukan juga jenengan. Mbah rasa cedak-cedak untuk anakku. Nek urung penting rokok. Karena rokok itu juga bahaya walaupun yang nggak aktif, tapi dapat dari nikotin yang nempel. Ada anak-anak kecil yang kena ispa, paru-parunya kena karena bukan dia perokok, tapi lingkungannya lingkungan perokok. Jadi arahan dari Syekh tadi supaya ibu-ibu menjauhi hal-hal yang bisa membahayakan. Kemudian menggunakan narkoba atau mengkonsumsi hal-hal mabukkan yang lain. Baik. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika hamil, itu ada beberapa perubahan bagi si wanita atau si ibu. Namanya nyidang. Ini sudah dibahas di kitab para ulama, kitab fikih. Ulama dulu itu juga mengalami istri-istri mereka perubahan hormonal, ada ngidam, pengen sesuatu. Namanya al-wahmu dalam bahasa. Ini bukan khurafat. Ngidam itu bukan khurafat, bukan mitos, bukan apa. Sehingga istri pengen ini, nggak mau nuruti suami. Itu secara medis dibenarkan, secara syar'i juga ada pembahasan. Nggak masalah. Cuma jika meyakini bahwa nek ora dituruti ngidam engko anake ngiler, anake ngecesan, ini yang harus dibahas. Ya, mungkin ora dituruti engko. Kok ngecesan deh ben kok ngidame ora dituruti ibumu pakmu. Nah, itu enggak benar enggak boleh. Jadi banyak mitos-mitos beredar, khurafat-khurafat beredar, pamali-pamali sekitar wanita-wanita yang hamil. Jadi pas hamil dibawa rehlah atau piknik ke kebun binatang nggak mau. Mergo nek pas hamil roh monyet, motor afirmasi anake koyo monyet. Ini khurafat. Nggak boleh. Kemudian ketika hamil udah ada kejelasan USG anaknya laki-laki, banyakin baca surat apa?
Surat Yusuf, enggak boleh. Ben ganteng kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf banyak ujiannya. Dicemplungin sumur, di penjara. Pengen gantengnya toh. Makanya ulama enggak mendukung kayak gini nih, enggak boleh. Kalau ingin cantik, suruh baca surat Maryam. Ben kayak apa? Kayak Siti Maryam. Ini enggak. Ini khurafat, ini mitos. Nah kalau baca surat Al-Baqarah, kayak sapi. Ini nggak masuk. Udah, ini khurafat, tahayul, bid'ah, mitos-mitos yang beredar seputar wanita yang hamil. Dan banyak lagi kalau keluar rumah harus bawa gunting, bawa peniti, opolah, macam-macam. Ibu-ibu lebih paham. Hal-hal yang tidak ada dalam Islam jangan takut. Jangan takut. Ya. Apalagi mengait-ngaitkan hal-hal di luar ya berhubungan sama yang jelas ketika hamil itu harus banyak ya didekatkan anak ini dengan sesuatu yang islami, yang religius. Ibunya rajin sholat, bukan kok malah ya aras-arasan males, dablek sholat ya, rutinin puasa sunnah, tilawah Quran baik dari lesannya ibu maupun secara istima ya, didengerin. Itu dihimbau oleh para ulama seperti itu. Jadi jangan mengait-ngaitkan hal-hal yang pamali, mitos-mitos seputar kehamilan ini ya dengan madharat atau manfaat yang diterima. Itu tidak ada dalam akidah Islam. Adapun kalau ngidam itu bukan khurafat ya. Jadi khurafat itu malam-malam minta ya itu hormonal dan itu dibolehkan secara medis, ulama juga begitu ya. Kita semua para suami juga ada istrinya yang kadang ada perubahan drastis. Ngidam kok benci suami. Ngidam benci anak. Wah repot. Maka suami harus paham juga mendekat suami. Suaminya suruh nyingkir, bau keringatnya dikit udah muntah-muntah, mual-mual. Akhirnya dianggap itu benci. Dan suami juga harus teredukasi dengan hal-hal kayak gini. Ojo polos-polos. Enggak jadi padu, minta cerai dan sebagainya. Enggak gitu. Jadi itu bukan khurafat. Ngidam itu bukan khurafat. Ngidam itu bukan mitos. Itu secara medis ada. Dan di fikih-fikih para ulama dulu juga dibahas. Dan mereka tidak mempermasalahkan. Kalau memang harus dituruti, tidak menyulitkan, tidak memberatkan, ya dituruti, diopeni tenan, dipelihara betul istri yang sedang hamil itu. Ya, didoakan dan jangan dicaci maki, jangan pisui ya, dan sebagainya sehingga membuat down mentalnya, dia udah berat. Ya, maka jangan diperberat dengan suasana diri suami. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dua hal. Sampai poin yang keempat, insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ada pertanyaan kalau saya jawab, kalau bisa saya jawab, bisa jawab. Kalau enggak, tanyakan ke Ustadzuna Muslim Al-Athari, guru kita. Saya minta nasihat untuk orang tua wali santri yang baru pertama kali anaknya di ponpes agar lebih tenang dan ikhlas. Dan bagaimana sikap orang tua jika anak kalau dijenguk menangis, minta pulang. Minta motivasinya Ustaz. Ini baru masukin anak ke pondok semua ya. Ya tega. Saya sering kalau ada pertanyaan kayak gini saya kiaskan dengan perasaannya Nabi Ibrahim. Ketika naruh Nabi Ismail dengan ibundanya Hajar di pundi tempon pas pundi biwadin ghairi dzar'in, di lembah yang enggak ada tanaman sama sekali, tandus, hanya cuma ada Ka'bah, inda baitikal muharram. Tuh prinsipnya selama pondok itu udah ada masjid ya, terus ada pengurus gitu ya, itu harusnya kita lebih tenang, lebih tentram. Kita apalagi udah ngerti kenapa masukin anak ke pondok itu, ke lembaga itu, pasti udah observasi lama
kenal siapa pengurusnya, program-programnya kan gitu. Lebih tenang, lebih los. Nabi Ibrahim pula dikejar sama istrinya Hajar. Apa pertanyaan istrinya? Wahai suamiku, apakah kau tega ninggalin kami di tempat kayak gini? Tandus gersang, nggak ada manusia cuma, nggak ada air. Nabi Ibrahim yuk, mungkin dalam hati kalau kita bapak-bapak sekarang, yuk rasa takut aku yuk tegel. Semedot perasaannya Nabi Ibrahim tuh. Piye meneh? Tanya lagi. Dan Nabi Ibrahim belas gak noleh tuh. Itu. Tanya lagi yang kedua, pertanyaan yang sama. Kamu tega ya, Bang? Gitu ya. Ya diem, Nabi Ibrahim diem. Laki-laki itu gak butuh ditanya. Ketiga diem. Keempat, Hajar cerdas merubah pertanyaannya. Bukan kamu tega, kamu enggak. Dirubah pertanyaan, apakah ini perintah Allah? Gitu. Suaminya kan Nabi. Gak mungkin sekonyol itu naruh sembarangan. Maka ini perintah Allah. Baru Ibrahim balik kanan. Iya. Naam. Iya. Terus Hajar karena dia ibu yang solehah, ingin ngasih edukasi juga ke anaknya tentang kuat dan sebagainya. Dia bilang, idzan kalau begitu wahai Ibrahim, layudayyi anallahu abadan. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Udah Ibrahim pergi dengan perasaan tenang dan pasti suami atau bapak manapun tetap meninggalkan perasaan. Kayak wali santri itu. Kalau kangen naruh anak itu yang nggak bisa nguasai perasaan itu, yang ekspresif itu biasanya emaknya, ibunya. Wangis gitu. Bapaknya kalem. Etok-etok ya, jaim-jaim gitu. Masa aku melu nangis. Gitu. Tapi begitu balik kanan, Pak. Ini yang sering saya alami. Ini kok belabak, Pak ini. Pak, enten apa, Pak? Mboten, Ustaz. Itu bapaknya kayak gitu. Cuman kita sering dianggap gak sayang sama anak. Karena kan dramatis kayak ibu, ekspresif kayak ibu, gak bisa bapak-bapak itu. Bapak-bapak ini enak masalahnya, pengennya anak istri gak pengen tahu. Dia akan menyepi, menyendiri, ngopi di gunung, pucuk gunung, betapa berkontemplasi. Dia diem, nyari solusi itu dia diem, gak suka cerita. Jadi ibu-ibu cerita kok, Mas, mau cerita ke aku. Gak mau cerita dia. Gak pengen orang lain tuh merasakan apa yang dia sayang. Dia pengennya selesai. Gak ingin menambahi beban pikiran istri. Tapi nah istri punya masalah, gak diem. Ini suami juga harus ngerti. Dia suka cerita. Dengan cerita itu mengurangi beban ini dia. Maka para suami yo kudu betah jadi pendengar setia. Ojo tinggal turu. Bojone cerita tinggal turu. Jangan sampai istri kita cerita sama yang lain yang lebih nyaman karena suaminya nggak mau dengerin. Baru cerita sebentar, alah. Istri itu, wanita itu manapun, kalau ada masalah suka cerita. Dan ceritanya kudu didengerin. Dengerin tok. No comment, wis dengerin. Ya, wis tampung. Nah kadang kita nggak paham. Ya, sifatnya para wanita seperti ini akhirnya apa? Wah cerewet wae ngono dilapor ke enggak itu kita dengerin aja udah selesai. Nggak perlu komen, nggak perlu apa. Mereka hanya butuh tempat cerita. Kalau kita nggak ngasih fasilitas itu, nggak jadi pendengar yang baik, dia bisa nyari pendengar lain di luar sana. Hati-hati. Hati-hati itu. Suaminya nggak asik. Jangan ngomong tinggal turu. Akhirnya dia cari pendengar yang lain. Laki-laki yang lain. Hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nasihat saya, doakan, titip, ya, tega, ya, dan doakan, titip sama Allah SWT. Maka di program di Darul Qur'an ini saya nggak batasi, orang tua mau nelpon tiap hari monggo di awal-awal. Mau datang juga silahkan. Jadi setiap minggu bisa dijenguk, setiap bulan wajib pulang. Karena kita ingin melibatkan orang tua. Jadi setiap pekan boleh dijenguk, setiap bulan wajib pulang. Yang terjangkau tentu, yang jauh-jauh. Jadi kita ingin libatkan orang tua. Ini anak titipan orang tua kok kita batasi orang tua ketemu sama anak. Kan kita cari masalah ya.
Ini anaknya sopo. Orang tua nggak boleh ketemu. Ketemu silah. Kadang kita dari ustadz, dari pengurus itu motivasinya nggak masuk, tapi kadang setelah dinasihati bareng orang tuanya menjadi berubah. Jadi jangan egois bikin aturan. Aturan ini harus disinergikan dengan orang tua sehingga saling bantu membantu. Bagaimanapun orang tua itu lebih baik dalam mendidik anak dan lebih tahu karakter anaknya dibanding guru sehebat apapun. Guru itu membantu, memfasilitasi, jangan mengambil alih. Jangan mengambil alih peran orang tua. Yang ditanggung jawabin nanti orang tua ini, yang dimintai pertanggungjawaban orang tua. Cuman orang tua ini kan nggak bisa ngajari anaknya bahasa Arab, gitu, nggak bisa. Udah minim, udah waktunya juga habis, anaknya udah banyak. Mau ngajari apa? Sholat, ngajari Quran, ngajari ini itu. Maka pondok atau guru-guru ini, ustadz-ustadz ini, atau di SD, di SMP, Al-Hidayah nanti, itu menjadi salah satu penerus ya, fasilitas yang bisa dipakai orang tua untuk melengkapi pertanggungjawabannya itu. Jadi bukan mengambil alih. Maka orang tua juga harus gitu ngomongnya, Ustadz, ya, kami titip anak kami di sini, ya, karena kami tahu kekurangan kami, waktu kurang, kemampuan juga kurang. Berharap kami nanti di akhirat, ketika ditanya sama Allah SWT, kami sudah melakukan yang terbaik. Jadi ampun pasrah bongkoa. Monggo Ustaz, dianu mawon. Jadi bantu bareng-bareng. Pun kulo jenengan kapak-kapak ini pokoknya kulo bulanannya siap. Orang tua yang kayak gini juga perlu harus dievaluasi lagi prinsip. Jadi ampun lepas tak. Jadi apa nasihatnya atau tipsnya? Gini ku wow. Itu manusiawi nih jenenge. Napa nggih? Nangis. Anaknya sebenarnya ceria-ceria aja. Emaknya yang nangis. Tiap hari minta foto. Kalau di foto anak saya kok nggak kelihatan Ustaz. Kerjaannya Ustaz tambahan. Jadi komentar. Jadi juru foto. Saya sering bilang kepada tim-tim kesantrian itu nggak usah ngupload foto. Nanti banyak pertanyaan. Anak saya kok nggak kelihatan. Dikira semua suruh moto kelihatan satu-satu. Jadi akan di zoom satu-satu sama orang tua itu muka anaknya. Walaupun ngadep ke belakang pun dia apal orang tua. Jadi siap-siap ditanya. Jadi jangan bebani tugas lagi. Maksudnya kita ngasih info kegiatan, wong tua malah pengen ngerti anak. Ya, akhirnya jadi nambahi tugas. Ini ikhlaskan saja. Setiap pekan kalau bisa dijenguk-jenguk, kalau nggak boleh ikuti aturan pondok. Dan doa itu adalah ya yang paling utama. Minta supaya Allah melembutkan hati anak kita. Dilembutkan hatinya, dimudahkan menerima nasihat, menerima arahan. Pondok pasti programnya bagus-bagus. Senakal-nakalnya anak pondok, sholat tetap 5 waktu berjamaah. Senakal-nakalnya anak pondok, tiap hari terbaca Al-Quran, murojaah, menghafal. Nah ini nanti yang kalau dia nakal, ini akan narik berkahnya sholat. Berkahnya Quran, ini yang akan mengontrol anak. Nggak usah khawatir. Selama orang itu berhubungan dengan Quran dan sholat, wasta'inu biqabri wa sholat, maka dia akan terjamin insya Allah. Itu bikin tenang orang tuh. Nggak ada HP, nggak bisa main Free Fire, mau main game-game, paling babalan, layangan. Itu keterampilan semua. Keterampilan semua, nggak ada yang jelek insya Allah. Ya. Kalau game kan miso, kalah miso, menang yo miso. Tontonannya kayak gitu, layangan. Suruh buat layangan. Buat layangan, yang paling bagus Ustaz beli gitu. Jadi bikin kerajinan-kerajinan. Oke, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.